Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita memasuki minggu keempat dari bulan Agustus, bulan yang luar biasa bagi bangsa kita, bagi gereja kita, bagi keluarga-keluarga kita. Kita akan mulai untuk ibadah online pada hari ini, Minggu 22 Agustus 2021. Kita siapkan hati kita arahkan hati kita, pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan dan untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mulai dengan doa syafaat. Bapa, kami ucap syukur buat setiap kasih-Mu, buat rahmat-Mu, buat kebaikan serta anugerah-Mu Tuhan yang telah Kau curahkan, buat Kau limpahkan buat setiap kehidupan kami ya Allah. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih Tuhan buat mujizat-Mu Tuhan yang Kau kerjakan dalam setiap kehidupan kami, keluarga lepas keluarga di GBI Mampang Perapatan ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Allah. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh gereja yang beribadah pada sepanjang hari ini Tuhan, dari pagi hingga malam hari nanti. Bapak, kiranya Engkau yang melawat, kiranya Engkau yang menjamah Tuhan, kiranya Engkau Tuhan Yesus menyembuhkan yang sakit, memulihkan yang terluka Tuhan, menguatkan Tuhan yang hari-hari ini mungkin sedang lemah Tuhan Yesus. Kau yang memberikan kasih karunia-Mu ya Allah. Kau juga urapi hamba-hamba-Mu, menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Untuk Bapak, setiap firman itu boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan setiap jemaat-Mu Bapak di seluruh dunia. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami juga mau berdoa buat setiap tudung-tudung rohani kami ya Allah. Kami berdoa buat Bapak Pendeta Dr. Hinjuniko Nutora Harjo Tuhan, selaku Gembala Sidang GBI Gatot Subroto. Tuhan Yesus, kasih-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan, rahmat-Mu terus Kau limpahkan, Kau curahkan buat hamba-Mu ini ya Abah. Terima kasih Tuhan, terus taruh isi hati-Mu Tuhan dalam hati hamba-Mu Tuhan, sehingga Bapak kami hari-hari ini boleh Tuhan berkenan, kami hari ini boleh Bapak melakukan kehendak-Mu ya Allah. Terima kasih, berkati juga keluarga besar hamba-Mu ini ya Allah, setiap orang bertalent darah dengan hamba-Mu ini Bapak, Engkau yang jagai Tuhan. Terima kasih juga buat keempat wakil gembala sidang Tuhan, juga Bapak Engkau yang berikan kesatuan hati untuk boleh mendukung pelayanan dari hamba-Mu Paniko Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau bawa untuk gembala CK2 Bugem Ocen Tuhan Yesus, biar kasih-Mu Tuhan, rahmat-Mu juga Engkau limpahkan buat hamba-Mu ini ya Allah. Pakai hamba-Mu ini dengan jalan kehendak-Mu Tuhan, pakai lebih lagi ya Abah. Juga buat setiap gereja-gereja di bawah pengembalaan CK2 Tuhan, kiranya juga Engkau buat berkembang Tuhan, biar banyak jiwa yang boleh Bapak mengenal Engkau, banyak jiwa Bapak yang boleh mengalami transformasi ya Allah, boleh mengalami perubahan, boleh mengalami breakthrough, boleh mengalami pemulihan Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Bugem Ocen dan keluarga besarnya dalam tangan-Mu ya Allah. Terima kasih Bapak. Kami juga mau bawa untuk gembala sidang GBI Mampang Perapatan Tuhan, gembala kasih kami Pak Gemwimbi, Bugem Rina Tuhan, dan juga Natania anaknya Tuhan Yesus, biar kasih-Mu, rahmat-Mu, kebaikan serta anugerah-Mu terus Kau limpahkan Tuhan buat hamba-Mu ini ya Abah. Biar Tuhan Yesus terus Tuhan dalam rencana-Mu, ada dalam hati-Mu Tuhan, kehidupan keluarga daripada hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terus taruh isi hati-Mu dalam hati hamba-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan. Biar kami boleh Tuhan, hari-hari ini GBI Mampang boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu ya Abah. Terima kasih Tuhan, kuatkan lutut kepada hamba-hamba-Mu ini Tuhan, untuk Bapak boleh menopang setiap kami Tuhan, keluarga di GBI Mampang Tuhan. Kau yang penuhi setiap kebutuhan mereka, Kau yang jawab Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik, Kau sungguh yang menjagai kehidupan keluarga Pagem, Wimbi, Bugem Rina, dan Natania Tuhan. Juga keluarga besar bertalent darah dengan hamba-Mu ini juga Kau yang jagai. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga mau bawa berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia ya Allah. Biar terus Tuhan, kasih-Mu Tuhan Kau limpahkan Tuhan. Damai sejahtera-Mu Kau limpahkan atas bangsa kami Tuhan. Dari
Sumatera hingga Papua, Tuhan Yesus. Damai sejahtera-Mu Tuhan melimpah Tuhan atas bangsa Indonesia ya Aba. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat pemerintahan kami, Bapak Presiden Joko Widodo, dan ma'ruf amin Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan dan jajaran menterinya Tuhan Yesus, segenap lembaga tinggi negara Tuhan Yesus, TNI Polri Tuhan, kiranya Engkau Tuhan memberikan hikmat-Mu Tuhan untuk pemerintahan kami, sehingga pemerintahan kami boleh Tuhan Yesus membawa Indonesia ini Bapak boleh menjadi negara yang unggul, boleh menjadi negara yang maju Tuhan, boleh Bapak keluar dari krisis ekonomi ini Bapak, dan juga Bapak boleh menangani COVID dengan baik, sehingga COVID boleh semakin menurun bahkan hilang dari Indonesia Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, hikmat-Mu Tuhan boleh Engkau limpahkan Tuhan buat pemerintahan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat kota tempat mana kami boleh berada, kota Jakarta. Kota Jakarta Tuhan Yesus, Kau yang memberkati Jakarta Tuhan, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu, bahkan kota-kota penyangga Tuhan, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi ya Aba, kiranya Engkau Tuhan yang melimpahi dengan damai sejahtera, kiranya Engkau yang Tuhan melimpahi dengan berkat Tuhan Yesus. Jakarta aman, Jakarta damai sejahtera, Jakarta boleh lepas dari COVID-19 Tuhan, dan Jakarta boleh menjadi kota yang maju, kota yang unggul Tuhan. Juga berkati pemerintahan, berkati gubernur Pak Anies maupun wakil gubernur Pak Riza Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang berikan hikmat-Mu ya Allah, juga buat DPRD Tuhan, seluruh pemerintahan Tuhan dari kota Pemda DKI Jakarta ini Tuhan, berikan hikmat-Mu dan takut akan Engkau Tuhan ada atas kota Jakarta. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau bawa Tuhan Yesus untuk daerah kami Tuhan, di mana kami boleh melayani, di mana kami boleh bergereja Tuhan Yesus. Mampang Perapatan Tuhan Yesus, kiranya Engkau Tuhan Yesus yang melawat Tuhan untuk Mampang Tuhan, Kelurahan Kuningan Barat, Kelurahan Pela Mampang, Kelurahan Bangka, Kelurahan Tegal Parang, Kelurahan Mampang Perapatan Tuhan. Mampang boleh dipenuhi oleh kasih-Mu, Mampang boleh dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang mengasihi-Mu, yang rindu akan Engkau Tuhan. Mampang boleh dilawat oleh Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur, diserahkan Mampang dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa buat bangsa Israel Tuhan, kota pilihan-Mu Tuhan, Yerusalem Tuhan. Bapa, kami mau bawa Tuhan Yesus, kiranya bangsa Israel juga boleh Engkau lawat, berikan belas kasihan-Mu Tuhan, berikan kasih karunia-Mu Tuhan untuk bangsa Israel ini, boleh Kau bukakan setiap mata rohani mereka, telinga rohani mereka boleh terbuka Tuhan, sehingga bangsa Israel boleh mengenal Engkau. 2000 tahun yang lalu Engkau sudah hadir untuk menjadi juru selamat bagi bangsa Israel, bahkan bagi seluruh dunia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Dan kami juga mau bawa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan, GBI Mampang Perapatan Tuhan Yesus. Terus Tuhan, Engkau yang bekerja Tuhan dalam setiap kehidupan, setiap keluarga lepas keluarga. Engkau yang lawat Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan, yang beban berat boleh Engkau berikan kelegaan, kekuatan yang baru Tuhan, pengharapan daripada Engkau Tuhan, boleh Engkau curahkan Tuhan, sehingga ada pemulihan, sehingga ada Tuhan Yesus berkat, sehingga ada Tuhan Yesus kemenangan Tuhan dalam keluarga lepas keluarga, ada pemulihan Tuhan terjadi Tuhan dalam setiap keluarga lepas keluarga di GBI Mampang Perapatan Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Setiap doa ini Tuhan Yesus kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kita semua sepakat sama-sama katakan amin. 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 Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan. Kita akan masuk ke dalam doa pujian penyembahan. Kita arahkan hati kita sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan.
percaya bahwa Tuhan hadir dalam ibadah kita, percaya bahwa Tuhan akan menjamah bahkan melawat kita di pagi siang hari ini. Arahkan hati kita kepada Tuhan, kita mau naik ke gunung kudusnya Tuhan. Kita akan naikkan pujian ini. Bawaku kudusmu, tempat kediaman, kemuliaan melengkapi hidupku, jiwaku kan dipuaskan. Hari ini kita boleh merasakan bahwa kehidupan ini boleh terasa berat. Tapi yang perlu kita tahu, yang perlu kita ingat, bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Tuhan cuma mau untuk kita boleh naik ke gunung kudus Tuhan. Sebab di gunung kudus Tuhan ada kekuatan. Dalam hadirat Tuhan ada kekuatan. Dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan menghapuskan setiap air mata kita. Boleh menjadi lembah yang bermata air. Akan ada pintu-pintu yang terbuka pada saat kita boleh naik ke gunung kudus Tuhan. Tuhan cuma undang hari ini. Tuhan undang pada pagi hari ini. Kita naik ke gunung kudusnya. Datang menghadapnya.
Dia sudah menebus, semuanya sudah selesai. Kau tinggal minta ampun sama Tuhan dan datang dengan kerendahan hati naik ke gunung kudusnya pada hari ini. Biarlah sebab itu ku memujimu, sebab itu ku memujimu. Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu, sebab itu ku memujimu.
kepada Engkau Tuhan, boleh menyaksikan kebaikan, boleh menyaksikan mujizat demi mujizat Bapak dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebab itu kami ingin memuji dan menyembah Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Biar Engkau boleh bertahta di atas pujian, penyembahan, pengagungan dari setiap kami Tuhan, jemaat-Mu, dari setiap kami yang mengasihi-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang ingin memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi sama-sama katakan amin. Amin, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sungguh baik buat setiap kehidupan kita. Amin. Banyak perkara, banyak hal yang Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya pertolongan Tuhan itu boleh terus terjadi dalam setiap kehidupan kita. Dari hal-hal yang kecil, saudara, mungkin pada saat kita boleh bangun pagi dalam keadaan kita bisa bernafas dengan baik, ya, saudara, kita bisa bersyukur, saudara. Sebab kalau seperti di awal di akhir Juni kemarin, di awal Juli, di mana keluarga saya juga sempat mengalami digoncang gitu ya, terkena COVID gitu ya, saudara. Pada saat mau tidur aja susah karena nafasnya sesak gitu, saudara ya. Puji Tuhan, kalau kita diberikan nafas yang baik, tidak sesak, terus kita juga bisa aktivitas, ya, itu sudah berkat, saudara. Kesehatan itu sudah berkat. Kadang kita lupa untuk kita bersyukur sama Tuhan. Ada hal yang kecil sudah kita bisa bernafas dengan nyaman, tidak sesak, terus kita bisa beraktivitas. Itu adalah berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi. Kita akan naikkan pujian, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya.
bersoraklah, haleluya, pujian tahun Yobel. Saudara, tahun Yobel itu adalah tahun pembebasan, saudara ya. Tahun pembebasan di mana yang hamba-hamba atau budak itu boleh dilepaskan. Kita juga di dunia ini adalah budak daripada dosa. Kita boleh dilepaskan oleh Tuhan karena darah dan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu sudah menebus kita, melepaskan kita. Yang hari-hari ini mengalami masalah, yang hari ini mungkin ada belenggu atau ada kup atau ada apapun, saudara katakan bahwa tahun ini adalah tahun Yobel. Tahun ini adalah tahun pembebasan bagi kita, bagi semua orang. Amin. Kita akan pujian ini, saudara. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompatkan bersoraklah. Tapi ini tahun pembebasan. Tapi ini tahun pembebasan. Tapi ini tahun pembebasan. Tapi ini tahun kemenangan.
tahun kemenangan, saudara. Amin. Baik, kita akan lanjutkan dengan membaca apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Silakan Bapak Daniel. Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama mengasihkan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Satu, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini yang terjadi di Azusa. Dua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak memenangkan cinta. Empat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat akhir Tuhan Yesus dan setelah Tuhan Yesus datang. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata pada Tuhan, tempat perlindungan dan hidup bertahan. Allah yang dipercaya, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat permata, dari penyakit sampar yang dengan empatnya ia akan menuntut engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar ego. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu depan. Walau 1.000 orang rebah di sisinya dan 10.000 di sebelah kanan, tetapi dia tidak akan menimpa. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang asing. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat tempat perlindungan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada kamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan jatuh kepada kamu. Singa dan ular agung akan kau langkah. Kau akan menginjak anak singa dan ular agung. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan melumpuhkannya. Aku akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Dan ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai di dalam kesesakan. Aku akan melumpuhkannya dan membiarkannya. Dengan pajak umur aku akan kenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan Voice of Pentecost dan mendengarkan share firman Tuhan dari hambanya Pak Charles Siburian, kita akan sama-sama naikkan pujian bersama.
bahwa Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Bahwa Dia adalah Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan kita selama-lamanya. Walaupun saat ini mungkin kita mengalami kesukaran, mungkin ada batu besar di hadapan kita, tapi percaya. Tapi yang perlu diingat oleh saudara dan saya, bahwa Tuhan selalu bersama-sama dalam setiap kehidupan kita. Di dalam setiap musim hidup kita, Dia nggak pernah biarkan kita sendiri. Dia akan menolong tepat pada waktunya. Kita anggap ujian ini jadi doa kita, jadi perenungan kita. Dan Dia bersama-sama dengan Tuhan, kita mengalami kemenangan lepas kemenangan. Engkau ada bersama. Engkau ada bersama aku di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Tanganmu tidak pernah terlambat kepada kami untuk memberikan pertolongan. Engkau yang memberikan pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Sekali lagi karena bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, lembah-lembah, melewati masa-masa mana air mata kami terus mengalir. Terima kasih.
kasih Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu yang besar, yang terus Kau limpahkan buat setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Allah. Pada saat ini Bapak, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu ya Abah, untuk boleh mendengarkan Voice of Pentecost, juga mendengarkan isi hati-Mu, mendengarkan firman-Mu, mendengarkan suara-Mu ya Bapak, oleh hamba-Mu Bapak Charles Siburian. Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan, juga Bapak biar hati kami Tuhan boleh menjadi tanah hati yang baik, boleh menjadi tanah hati yang gembur Tuhan, sehingga Bapak firman-Mu boleh berakar, firman-Mu boleh bertumbuh dalam hati kami, dalam kehidupan kami berbuah Tuhan, 30, 60, bahkan 100 kali lipat dalam kehidupan kami Bapak. Kau hadir Bapak dalam ibadah kecil kami ini ya Tuhan, Kau yang menjamah dan melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin. Silakan. Shalom, saya berdoa kita semua terus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Voice of Pentecost kali ini bertemakan bersinergi bagi bangsa. Kemerdekaan disebut dengan keadaan bebas dari perhambaan. Tentu, perjuangan menuju kemerdekaan tidaklah mudah. Inilah yang diperjuangkan Bung Karno, juga Bung Hatta, hingga pada 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Saudara, perjuangan menuju kemerdekaan ini tidak hanya dilakukan Bung Karno sendiri ataupun Bung Hatta seorang. Perjuangan ini melibatkan seluruh aspek dan golongan dari Indonesia, termasuk umat Tuhan. Sebut saja beberapa nama, seperti Martha Christina Tiahahu, Agustinus Adi Sucipto, Herman Johannes, dan masih banyak yang lain. Ini membuktikan bahwa umat Tuhan tidak berleha-leha, melainkan ikut berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Lalu bagaimana dengan kita? Peran apa yang mampu kita tempuh demi mengisi kemerdekaan saat ini? Salah satu jawaban atas pertanyaan tersebut adalah dengan bersinergi dengan pemerintah. Sinergi berasal dari bahasa Yunani, sinergos, yang berarti rekan sekerja. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Ada 4 yang perlu kita perhatikan dalam hal bersinergi dengan pemerintah. Yang pertama, menyadari bahwa pemerintah adalah dari Allah. Tak dapat terhitung berapa banyak narasi yang diciptakan oleh oknum dalam berbagai media dan platform yang berusaha menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Seperti dalam penanganan COVID-19 dan program vaksinasi yang sedang ada tepat di depan kita saat ini. Hoaks-hoaks bermunculan dan banyak masyarakat yang memakannya mentah-mentah, sehingga menjadi batu sandungan yang besar bagi pemerintah untuk bergerak. Saudara, kita sebagai orang percaya harus mampu bersinergi dengan pemerintah, sebab mereka adalah wakil Allah dan mereka menginginkan kesejahteraan atas Anda dan juga saya. Yang kedua, berdoa bagi pemerintah. Sebagian dari kita mungkin bertanya, saya hanya seorang pegawai biasa, bagaimana saya dapat bersinergi dengan pemerintah? Siapapun kita, apapun jenis pekerjaan dan usaha kita, semua dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mengisi pembangunan. Ada 3 cara yang pasti dapat dilakukan oleh semua orang percaya, yakni berdoa, berdoa, dan berdoa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3, dikatakan bahwa kita patut untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur bagi raja-raja dan pembesar yang berada di atas kita. Jangan pernah jemu berdoa bagi bangsa dan negara serta pemerintah. Justru di masa-masa yang genting seperti inilah, kita semakin gencar, tekun, dan semangat mendoakan pemerintah dalam perang melawan penyakit COVID-19 serta resesi ekonomi secara global. Kita percaya bahwa setiap doa-doa kita bagi bangsa, negara, dan pemerintah yang kita sampaikan kepada Bapa di sorga tidak akan pernah sia-sia. Dan yang ketiga, berikan bagian kita. Dalam Matius 22 ayat 21, kita mendapati sebuah ajaran Tuhan Yesus yang sangat menarik tentang kewajiban kita terhadap pemerintah. Tuhan katakan,
berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan mengajarkan bahwa tidak patut bagi umat Tuhan yang taat kepada Tuhan untuk tidak menolong pemerintah. Pemerintah dalam membangun bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya tentu membutuhkan modal pembangunan, dan salah satu sumber pendapatan yang besar adalah pembayaran pajak. Maka dari itu, dengan membayar pajak, kita sedang bersinergi dengan pemerintah kita. Yang keempat, investasi demi kemajuan. Selain dari pendapatan pajak, modal pembangunan juga diperoleh pemerintah dari investasi. Pemerintah sedang mendorong warga negara Indonesia untuk melakukan investasi. Itu sebabnya sekarang ini kita menemukan banyak sekali aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi, bahkan dengan modal awal yang sangat kecil dan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Melalui investasi, kita turut serta membiayai pembangunan di sektor infrastruktur dan industri lainnya. Demikian investasi dapat dilakukan dengan sederhana, namun memiliki dampak yang sangat luas. Demikian saudara, bagian kita dalam mengisi kemerdekaan bukan lagi dengan bersusah payah melawan penjajah, tetapi dengan sinergi yang baik antar kita dan pemerintah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Selamat, Charles. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur kepadamu saat siang hari ini. Terima kasih untuk segala sesuatu yang kau berikan dalam hidup kami. Biarlah pujian penyembahan kami Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, menjadi kesukaan besar buat Tuhan, karena itulah yang patut kami lakukan di hadapan Tuhan karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, urapi kami semua, di mana kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Biarlah firman ini yang akan membawa kami kepada kebebasan, kemerdekaan yang sesungguhnya. Iman Tuhan telah tebus kami dengan darah-Mu yang kudus, sehingga kami menjadi orang yang merdeka di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami yakin percaya dengan penebusan-Mu, Engkau telah membebaskan kami, dan kami tidak lagi menjadi budak, tetapi kami menjadi orang yang merdeka di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih. Bisa dengar ya suara saya? Nah, biarpun kita hanya lewat Zoom ini, ya saya yakin percaya tidak mengurangi iman percaya kita kepada Tuhan dan tetap terus berjalan pada kebenaran. Karena kebenaran itu yang akan menuntun kita kepada kemerdekaan yang hakiki di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita masih di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. 76 tahun kita telah merdeka. Telah bebas dari segala jajahan secara fisik, secara daging. Tetapi menjadi pertanyaannya buat kita umat Tuhan adalah pada saat ini, apakah kita sudah merdeka? Indonesia 76 tahun sudah merdeka dari penjajahan secara fisik. Pertanyaannya, apakah kita umat Tuhan sudah merdeka? Karena saya yakin percaya Yesus datang ke tengah dunia ini, tadinya kita adalah hamba dosa. Kita adalah budak dosa. Tetapi dia datang dengan kasih karunia-Nya sesuai dengan Yohanes pasal 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Dia datang untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa. Yesus berkata dalam firman-Nya, seorang anak apabila datang menebus kamu, bukankah dia akan membuat kamu menjadi seorang yang merdeka?
Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, pertanyaan saya ulang kembali, apakah kita sudah merdeka dari hal-hal yang dunia ini? Apakah kita sudah merdeka dari perbudakan dosa? Apakah kita sudah merdeka dari perkataan-perkataan kita yang sia-sia? Apakah kita sudah merdeka dari ucapan-ucapan kita yang sia-sia? Itu menjadi pertanyaan. Bangsa ini sudah merdeka secara fisik, tapi kita, anak Tuhan, kita harus merdeka secara roh. Haleluya. Mari kita buka firman Tuhan sebagai ayat emas kita hari ini yang kita akan renungkan bersama-sama. Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17 sampai 18. 2 Korintus pasal 3 ayat 17 sampai 18. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan buat kita semua. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih. Karena Tuhan adalah roh, dan roh Tuhan ada di dalam kita, dan dialah yang akan memerdekakan kita dari segala perbudakan dosa. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, mari di hari kemerdekaan ini kita renungkan hidup kita. Apakah kita sudah benar-benar merdeka? Apakah kita sudah benar-benar bebas dari segala ikatan-ikatan dunia ini? Ya kan? Karena orang yang merdeka ada beberapa hal yang akan tercermin dalam kehidupannya. Yang pertama, orang yang merdeka adalah orang yang bebas dari segala ikatan-ikatan dosa. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, bisa baca dalam Titus 2 ayat 14, 2 Petrus 2 ayat 19, Yakobus 2 ayat 12, 1 Korintus 7 ayat 22 dan ayat 35. Orang yang merdeka itu adalah orang yang telah bebas. Ya, sama dengan bangsa kita, amin. Bangsa kita telah bebas dari penjajahan Belanda. Penjajahan secara fisik. Kita telah bebas. Sehingga kita mengikrarkan kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus. Sebagai umat Tuhan, apabila kita berkata kita sudah dibebaskan, maka Roh Kudus yang di dalam kita, yang akan menuntun kita, itu yang harus kita ikutin setiap hari. Sehingga kita betul-betul membuktikan bahwa kita telah bebas sesuai dengan firman itu. Kenapa? Karena di mana ada roh Tuhan, Dia yang akan membebaskan kita dari segala perbudakan dosa. Haleluya. Yang kedua, orang yang merdeka adalah orang yang terbebas dari belenggu dan ikatan-ikatan dunia ini. 1 Petrus 2 ayat 16, Yesaya 56 ayat 6. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, bisa baca itu di rumah. Kalau saya baca ini terlalu panjang banyak firman Tuhan. Tapi sekali lagi 1 Petrus 2 ayat 16, Yesaya 56 ayat 6. Ya, orang yang merdeka, orang yang telah ditebus, dia akan mencerminkan karya kemuliaan Tuhan. Di dalam ayat emas kita tadi katakan, di situ dikatakan, orang yang merdeka adalah sebagai cermin kemuliaan Tuhan di tengah dunia ini. Yang ketiga, orang yang merdeka adalah orang yang selalu berbuat baik. Ya, orang yang merdeka, orang yang telah dibebaskan, dia selalu ingin berbuat baik. Amin. Coba kita lihat
Banyak hal-hal dalam firman Tuhan sebagai contoh. Ya kan? Seorang perempuan Maria Magdalena, seorang pezina itu apa setelah dia ditebus, dibebaskan dari segala dosa, lihat dia selalu berbuat baik. Dia memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dengan minyak narwastu yang mahal, menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Karena dia tahu dia telah dibebaskan, dia telah dimerdekakan oleh Tuhan. Sehingga dia selalu berbuat baik. Haleluya. Orang yang merdeka adalah orang yang selalu berbuat baik. Karena kita adalah gambaran, cerminan Kristus yang hidup di dalam kita. Haleluya. Ya. Yang terakhir dikatakan, orang yang merdeka adalah selalu orang yang mengucap syukur. Haleluya. Kalau kita berkata, kita merdeka, maka dari mulut kita akan selalu terpancar perkataan ucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Coba Bapak Ibu bayangkan, renungkan. Aturannya kita yang harus mati di kayu salib. Aturan kita yang harus dipakukan di atas kayu salib itu. Tetapi dia yang kudus dan mulia, dia yang menciptakan saya dan saudara, rela mengorbankan dirinya supaya kita dimerdekakan dari perbudakan dosa, menjadi hamba kebenaran. Bukankah kita patut mengucap syukur? Haleluya. Kita harus mengucap syukur setiap waktu. Itulah membuktikan bahwa kita adalah anak-anak yang telah dimerdekakan. Itulah yang membuktikan bahwa kita adalah umat-umat Tuhan yang telah merdeka, yang telah bebas. Ya, setelah saya renungkan, Tuhan apa itu saya sampaikan. Rupanya dari beberapa pujian, saudara, inilah tahun pembebasan. Tadi Face of Pentecost tadi juga berkata mengenai kemerdekaan. Oh, berarti klop. Ya, ini yang harus saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, jika roh Tuhan ada di dalam hidup kita, berarti kita adalah orang-orang yang merdeka. Berarti kita adalah orang-orang yang telah terbebas dari segala belenggu-belenggu ikatan dosa. Orang yang merdeka adalah cerminan, gambaran Kristus yang tinggal di dalam kita. Maka firman Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Dia akan menuntun kamu kepada kebenaran. Kebenaran itu yang akan memerdekakan kita semua. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita pergunakan sebaik mungkin kemerdekaan, pembebasan yang Tuhan berikan buat kita. Dan berikannya Roh Kudus-Nya kepada kita. Menjadi cerminan buat dunia. Kita akan menjadi saksi-saksi Kristus. Firman Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah suratan Kristus yang dapat dibaca semua orang. Amin. Apa buktinya kita bahwa kita mengasihi Tuhan? Simple. Apakah hidup kita, perkataan kita, ucapan kita telah menjadi contoh buat orang lain? Telah menjadi teladan buat orang lain? Telah menjadi berkat buat orang lain? Atau sebaliknya, apakah ucapan perkataan kita menjadi batu sandungan buat orang lain? Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita maknai hari kemerdekaan ini, bahwa Roh Tuhan telah memerdekakan kita. Dia membawa kita kepada kebenaran. Orang yang merdeka adalah orang yang telah terbebas dari segala bentuk dosa. Orang yang merdeka adalah orang yang telah dilepaskan dari segala ikatan-ikatan dunia. Orang yang merdeka adalah orang yang selalu ingin berbuat baik
Dan orang yang merdeka adalah orang yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Saya tidak akan panjang-panjang bahwa firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sederhana ini menjadi renungan buat kita. Roh Tuhan ada padaku, oleh karena Dia telah mengurapi aku. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Roh Tuhan ada pada hidup kita. Roh Kudus mengurapi kita setiap waktu. Jadilah berkat buat banyak orang. Dan jadilah saksi buat banyak orang. Sehingga semakin banyak orang akan dimerdekakan. Karena kita adalah gambaran, cerminan Kristus yang hidup di tengah dunia ini. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu buat saat siang hari ini. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Aku percaya firman yang sederhana ini akan menjadi berkat buat kami. Dia akan berkuasa menginsafkan kami Tuhan atas segala dosa. Sehingga kami benar-benar bebas dan merdeka di hadapan Tuhan. Karena firman-Mu, karena Roh Kudus-Mu tinggal di dalam kami. Dan Engkau ada di dalam kami. Kami menjadi cerminan gambar kemuliaan Tuhan di tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Bagimulah hormat, bagimulah kemuliaan. Kejayaan sampai selama-lamanya. Memberkati setiap umat Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Yang berbeban berat Engkau lepaskan. Kami yakin percaya setiap doa permohonan mereka Engkau jawab. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saya serahkan. Puji Tuhan, terima kasih Pak Charles Siburian. Firman Tuhan yang menguatkan, firman Tuhan yang boleh kiranya kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, kita lanjutkan untuk pengumuman. Boleh dibantu, David. Baik, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas yang telah melayani pada hari ini. Yang telah menyampaikan firman Tuhan, Pak Charles Siburian. Lalu untuk tim musik, lalu untuk pendoa syafaat, moderator dan host, untuk Pak Daniel, lalu untuk David, terima kasih. Dan juga guru sekolah minggu dan guru junior church, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, untuk seminggu ke depan, untuk jemaat yang berulang tahun, yaitu ada tanggal 23 Agustus, ada Airlin. Bagi namanya yang belum tercantum, maka dapat menghubungi Bu Gemrina. Mari kita ambil bagian dalam doa bersama dengan pemimpin gereja dari Amerika Serikat, Kanada dan bangsa-bangsa, setiap hari Sabtu pukul 14 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower. Firman Tuhan dari Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Firman Tuhan dari Maleakhi 3 ayat 10, bahwa seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak mengungkapkan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Persembahan dan persepuluhan dapat transfer ke rekening yang tercantum di layar. Bukti transfer dapat dikirimkan melalui WA kepada Bu Gemrina. Pesan Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Sumini Kontora Harjo, kita terus tetap melakukan 6M, membatasi mobilitas, menjauhi kerumunan, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, lalu mempersiapkan diri untuk divaksinasi untuk usia 12 tahun ke atas maupun untuk mungkin jemaat yang belum divaksinasi agar dapat mempersiapkan diri untuk divaksinasi. Diingatkan untuk orang tua yang mempunyai anak berusia sekolah minggu maupun junior church, bahwa setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 9 itu ada sekolah minggu online. Kalau jam 9 sampai dengan jam 10 itu ada junior church online, akan dilakukan via Zoom, ID meeting, dan password akan di-share di WA group. Juga
ingatkan kepada teman-teman mungkin yang belum bergabung dalam ibadah online GBI Mampang Perapatan bersama-sama setiap hari Minggu jam 10 sampai dengan selesai. Baik, demikian seluruh pengumuman. Sebelum kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini, kita akan naikkan pujian How Great Thou Art. Then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. Pagi siang hari ini Tuhan Yesus, Kau yang terus Tuhan menyertai setiap kehidupan kami. Kau Roh-Mu Tuhan ada dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami hari-hari ini Tuhan, terus Tuhan Yesus, kami boleh terlepas daripada ikatan dosa Tuhan. Juga kami boleh berbuat baik Tuhan. Sehingga Bapa kami boleh terus bersyukur Tuhan. Dan Engkau boleh Bapa dalam kehidupan kami boleh menjadi cerminan daripada kami. Boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan dalam ibadah ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali beraktivitas Tuhan. Kami rindu, kami siap dengan berkat daripada Engkau melalui hamba-Mu.
Tangan Bagam. Mari jemaat yang kasih Tuhan Yesus Kristus, angkat tangan kita di hadapan Tuhan Yesus. Bila kita terima berkat ini, kiranya damai sejahtera, berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita dari awan-awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan, amin. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih. Boleh dibuka.